Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini bersama saya Badratun Nafis, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di podcast kali ini saya akan membahas tentang double burden menjadi resiliensi perempuan terhadap dampak ekonomi keluarga di masa pandemi. Masa pandemi 2 tahun terakhir ini sangat berdampak besar terhadap kelompok masyarakat perdesaan kalangan bawah yang mengakibatkan perekonomiannya tersendat, terutama bagi kepala keluarga atau suami, inang bale atau juga janda mati, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini, banyak kepala keluarga dan juga inang bale yang tidak lagi mempunyai pekerjaan disebabkan adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Imbasnya, secara langsung mengalami kontraksi keluarga disebabkan meningkatnya pengangguran karena penurunan wilayah kegiatan mata pencaharian. Kebijakan pemerintah tersebut menjadi perhatian besar terhadap pendapatan ekonomi keluarga yang hanya mengandalkan atau menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian. Sebagian di antara mereka yang bekerja di sektor buruh harian secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan perekonomian keluarga. Penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya. Untuk itu, demi menjaga ketahanan ekonomi selama masa pandemi, selain kepala keluarga, perempuan pun istri atau juga inang baloy ikut serta membantu suaminya bekerja untuk menambah sumber pendapatan ekonomi keluarga. Jika melihat latar belakang perempuan dari keluarga bawahan yang bekerja setiap harinya sebagai buruh harian, mereka sudah signifikan jika membantu sang suami bekerja untuk tambahan pendapatan. Begitu pula dengan inang bale yang sudah biasa bekerja demi kehidupan keluarganya, karena tidak bergantungan hidup pada siapapun selain dirinya sendiri. Hal ini sudah menjadi resiliensi perempuan dalam menghadapi keterpurukan yang terjadi apalagi di masa pandemi sekarang. Sebelum adanya masa pandemi saja, peran dan pekerjaan perempuan sudah menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Terlebih lagi bagi ibu rumah tangga dan juga inang bale ataupun juga janda mati. Selain menyelesaikan pekerjaan domestik seperti menyapu, menyuci, mereka juga bekerja dengan sampingan demi tambahan pendapatan ekonomi keluarganya. Hal ini yang disebut dengan double burden atau beban ganda pada perempuan. Peran double burden pada perempuan sudah terjadi sangat lama di masyarakat, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dianggap normal. Pada dasarnya, alasan yang mendorong perempuan bekerja sebagai buruh harian adalah untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sebab di masa pandemi, suami mereka sebagian besar hanya bekerja seadanya atau hanya terserap dalam sektor swasta yang berpenghasilan tidak menentu, sehingga penghasilan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Melihat kebijakan pemerintah di atas menyebabkan perempuan harus ikut bekerja seperti perempuan ibu rumah tangga dan juga inang bale di desa Senemu Cantik Kecamatan Majapahit ini sebagai perempuan yang bekerja sampingan setiap harinya. Pada umumnya, perempuan buruh yang bekerja di desa memiliki latar belakang yang rendah. Mereka tidak memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, sehingga buruh harian menjadi pilihan mereka untuk tetap bekerja. Sebagai perempuan buruh harian yang berstatus ibu rumah tangga yang bekerja, tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan buruh adalah sosok ibu bagi anak-anak mereka, istri bagi suaminya, serta buruh atau pekerja yang harus mematuhi aturan yang ada di tempat kerja. Jadi dalam kehidupannya, perempuan buruh harus mengemban tugas-tugas domestik sekaligus tugas pabrik. Adapun tugas domestik yang mereka kerjakan yaitu memasak, mencuci, mengurus keperluan, dan lain-lain. Sedangkan di tempat kerja, perempuan buruh harus bekerja sesuai dengan pekerjaan yang mereka embani masing-masing. Dampak yang timbul akibat double burden yang dialami perempuan ada 2. Yang pertama yaitu dampak positif, menambah penghasilan rumah tangga. Nah, jadi tujuan dari perempuan buruh harian bekerja di dapur arang dan bertani itu untuk memperoleh gaji yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehingga dapat meringankan beban suami di masa pandemi. Jadi gaji yang mereka peroleh tergantung dari berapa banyak jumlah pekerjaan yang mereka kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga ikut berperan dalam menambah pendapatan keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua yaitu meningkatnya kemitra sejajaran antara istri dan suami dalam keluarga. Dengan bekerjanya ibu rumah tangga di luar rumah, berarti mereka juga mampu berkecimpung dalam dunia pekerjaan, seperti halnya suami mereka yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Ini menunjukkan adanya kemitra sejajaran antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga. Perempuan tidak hanya berperan dalam urusan rumah tangga saja, tetapi juga dalam urusan mencari nafkah. Yang ketiga yaitu terjaganya keharmonisan dalam keluarga.
Ketika keluarga yang sedang berjuang menghadapi ragam tantangan selama pandemi, peran double burden ini menjadi nilai tambahan bagi diri seorang perempuan jika ia mampu melakukan pekerjaan sampingan dengan bekerja untuk keluarganya. Yang keempat, terbentuknya kemandirian jika suami sudah tiada. Jika perempuan sudah terbiasa mengembani kemaslahatan yang terjadi dengan menjadikan double burden sebagai salah satu sifat yang sensitif dalam perekonomian keluarga, maka perempuan ataupun disebut dengan inong bale tidak terkejut lagi jika sewaktu-waktu hal ini menimpa padanya. Karena dengan resiliensi yang ia miliki sebelumnya dapat menjadikan ketahanan perekonomian sebagai pedoman dalam menjalankan keberlangsungan hidup tanpa mengharap dari orang lain. Adapun dampak negatifnya yaitu waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas. Hal ini penting untuk membangun keharmonisan dalam keluarga. Namun, karena keadaan ekonomi perempuan buruh harian mengharuskan bekerja, membuat waktunya tersita di tempat kerja, sehingga untuk membangun sebuah keharmonisan dalam keluarga menjadi cukup sulit. Yang kedua, adanya beban kerja ganda yang harus ditanggung perempuan buruh harian. Banyak tanggung jawab yang harus dijalankan oleh perempuan yang sudah berkeluarga. Jadi membuat mereka memiliki beban pekerjaan ganda. Perempuan buruh harus mengurus rumah sekaligus mengurus urusan di luar rumah. Yang keempat yaitu memicu stres pada perempuan. Beban ganda membuat perempuan menjadi pihak yang harus mengarahkan banyak energi dan juga waktu. Beban ganda tersebut dapat memicu terjadinya stres pada perempuan karena ia harus memenuhi tanggung jawabnya di tempat kerja dan juga memenuhi konstruksi sosialnya sebagai ibu rumah tangga ataupun inong bale. Yang keempat yaitu timbulnya cemoohan dan pandangan yang tidak menyenangkan dari masyarakat dengan bekerja perempuan harian. Dengan adanya dampak yang terjadi pada double burden perempuan selama masa pandemi, menjadi resiliensi bagi kalangan masyarakat bawah, terutama bagi perempuan untuk selalu menjaga kerentanan perekonomian keluarga dengan mengutamakan kemaslahatan demi terciptanya perekonomian yang memadai dan tercukupi bagi keluarganya. Jadi cukup sekian podcast kali ini, yaitu tentang double burden pada perempuan menjadi resiliensi terhadap perekonomian keluarga di masa pandemi. Semoga podcast ini bermanfaat. Stay safe and stay healthy to everyone. Salam dari peserta KPM IAIN Langsa Termin 2.